Siang, Pak Januarinson. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Januarinson? Siang Bu, baik Bu. Terima kasih Bu sudah bertanya. Oke Pak, berarti saya boleh menyita waktu Bapak tidak untuk kali ini Pak? Oh, boleh Bu, boleh Bu. Hari ini saya ingin mengajak mengobrol Bapak. Kira-kira Bapak nggak keberatan kan? Oh, enggak Bu, silakan Bu. Ya, Bu. Baiklah Pak, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Begini Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Jan seperti tidak bersemangat dalam mengajar. Jadi saya berpikir, apa ada yang mengganggu pikiran Bapak sebelumnya? Tahu aja lah Ibu ini. Memang ada Ibu. Karena memang Pak Ada selama memang ini Bu. kalau saya lihat di sekolah Bapak itu, karena selama ini Pak kalau di sekolah saya lihat Bapak itu seorang guru yang berenergi dan gitu, guru yang rajin lah Pak di dalam masuk ke dalam kelas Pak untuk memulai pembelajaran. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bapak? Ini bukan, saya hanya ingin cari solusi kan. Dan Ibu lah dulu bagaimana masalah saya ini Bu. Tentang masalah saya ini. Kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi sekarang Pak? Apa boleh saya tahu Pak? Ini Bu masalah saya dengan siswanya bukan. Saya itu sudah mulai jenuh lah di kelas 9 itu kan. Seperti apa Pak? Bisa boleh Bapak cerita? Gini Bu, saya kan mengajar PPKN kan di SMP di kelas 9 itu. Jadi akhir-akhir ini saya tidak semangat dan kurang fokus di kelas bukan. Saya seperti merasa guru yang gagal lah Bu gitu, yang guru yang belum profesional lah. Karena saya lihat dari siswa itu sepertinya mereka kurang bersemangat dan bahkan sebagian mau orang itu mengantuk begitu Bu, mengantuk Bu. Begitu ya Pak Begitu Bu. ya. Jadi itu yang membuat Bapak menjadi kurang semangat untuk masuk mengajar ya Pak ya? Iya Bu, karena saya merasa seperti tidak bisa, mereka itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik begitu. Kalau menurut Bapak, apa yang menjadi kendala Bapak, menjadi Bapak kurang semangat untuk mengajar di dalam kelas Pak? Kendala saya emang hanya kepada fasilitas memang bukan fasilitas daripada sekolah itu memang kurang sempurna lah ya kan, misalkan seperti itu listrik harusnya itu mau Bu, apa dia kan hidup-hidup mati begitu, dengan juga infokusnya pun kadang ada bermasalah seperti itu Bu. Begitu dia Bu. Ya Pak ya. Jadi setelah Bapak mengalami kendala atau masalah dalam pembelajaran yang mengakibatkan Bapak kurang semangat, ada nggak terpikir dalam pemikiran Bapak cara mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang? Iya ada Bu, saya itu ya berusahalah untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan ya kan, dengan kegiatan-kegiatan dalam proses pelajaran melibatkan siswa begitu Bu kan, seperti ice breaking, diskusi kelompok, terus bermain peran di luar kelas seperti itu Bu, dan mereka ada yang sedikit bersemangat lihat sedikit-sedikit begitu Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi Iya. setelah Bapak terapkan lah
teknik-teknik yang Bapak sebutkan tadi ya, berarti sudah ada, perubahan ya Pak yang Bapak rasakan dari siswa Bapak itu ya? Perubahannya, sangat signifikan atau gimana Pak? Kalau menurut penilaian Bapak? Menurut saya perubahannya belum begitu memuaskan, Bu, karena memang mungkin harus butuh waktu ya kan, bukan? Butuh waktu yang lama, tapi saya memang mencoba juga, merubah perilaku dan situasi hati saya sebagai guru ya kan. Mana tahu saya faktor dari diri saya yang kurang kurang begitu ada respect atau meyakinkan kepada siswa itu, sehingga siswa itu menjadi malas ya kan, turun semangat begitu. Karena Gitu nampak ya dari Pak ya? tugas-tugas itu, tugas-tugas mereka itu nggak pernah sebagian itu ada yang nggak dikerjakan, nilainya juga rendah, begitulah Bu. Memang Pak, kalau masalah kasus yang Bapak hadapi sekarang ini, saya pun pernah juga Pak mengalaminya kan Pak. Sama halnya kayak Ya, seperti Bapak, yang artinya kita kurang semangat juga mengajar di dalam kelas dikarenakan salah satunya faktor-faktor fasilitas yang kurang memadai. Memang pas yang Bapak bilang, itu merupakan satu kendala bagi kita Pak, artinya kita kepingin menyampaikan materi yang yang kreatif, artinya, penyampaian materi yang dengan, lebih menarik minat siswa untuk mendengarkan kita menyampaikan materi dan kemungkinan juga kalaupun ada fasilitas yang lebih memadai, kemungkinan juga ya siswa pun sudah lebih gampang untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi yang sekarang mau saya tanyakan, apakah memang Pak permasalahan yang Bapak hadapi ini, berlangsung setiap hari, Pak? tidak Bu, hanya kadang-kadang saja Bu kan. Kalau kalau misalkan kami itu ada materinya bermain peran di luar kelas begitu, mereka semangat Bu. Tapi kan kan tidak mungkin terus seperti itu, metode pembelajarannya kan, pasti ada juga diskusi seperti itu kan, tugas mandiri, begitu Bu. Ya. Jadi Pak, kalau yang Bapak, setelah saya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau menurut pandangan saya sebenarnya Bapak telah melakukan pemberian atau penyampaian materi dengan metode yang sangat menarik Pak sebenarnya Pak. Iya Bu. Namun namun ada beberapa metode yang, mungkin yang Bapak gunakan itu, kurang berminat atau kurang menarik untuk siswa Pak. Kalau Bapak boleh, eee, gambarkan Pak metode pembelajaran yang mana Pak yang Bapak, laksanakan yang kurang menarik minat siswa Pak? Itu Bu, diskusi kelompok Bu kan. Kan diskusi kelompok itu mereka sepertinya tidak semua aktif, kurang partisipasi daripada sebagian kan. Jadi teruslah gitu kita pantau, kita bimbing, seperti itu Bu. Jadi makanya saya juga heran juga begitu. Oh, berarti pada saat diskusi kelompok ya, Pak, ya? Padahal, Iya Bu. untuk metode diskusi kelompok ini, Pak, sebenarnya sangat penting itu diterapkan di dalam kelas. Artinya, metode diskusi kelompok ini menumbuhkan rasa, muncul di diri anak-anak itu biar bisa mereka bekerja sama ya, Pak, ya, sebenarnya ya, Pak, ya. Tapi Iya Bu. mungkin ada beberapa siswa yang mungkin dia agak beranggapan cuek atau, "Ah, bisanya teman-teman yang mengerjakan, nggak perlu saya yang mengerjakan." Mungkin ada memang, pemikiran beberapa siswa yang, berpikir seperti itu ya, Pak. Jadi kurang aktif ya, Pak, ya, beberapa ya, Pak? Iya Bu, seperti itulah Bu. Tidak mau tahu, dia apa dia, antipati dia gitu, apatis gitu. Oh, gitu, Pak. Memang sih, Pak, memang itulah, Pak, sebenarnya kalau, kelemahan salah satu metode diskusi ini, Pak. Yang artinya memang, Pak, kalau bisa sih memang, untuk metode diskusi ini, nggak usah terlalu banyak kita terapkan ya, Pak, ya. Jadi, tadi kan saya sudah mendengarkan, hasil pemikiran dan pengamatan Bapak selama Bapak mengajar, eee
ada beberapa kendala yang mengakibatkan Bapak itu kurang semangat untuk mengajar. Jadi setelah saya dengarkan, pemaparan Bapak tadi dan penjelasan Bapak, apakah ada rencana Pak yang Bapak buat, yang mau Bapak laksanakan untuk ke depannya Pak, untuk memperbaiki masalah yang Bapak hadapin sekarang ini Pak? Iya Bu, ada Bu. Saya akan mencoba untuk memperbaiki proses cara belajar saya kan. Tadi pertama kan saya Bu merubah perilaku saya, dan dalam mengajar juga saya harus melibatkan anak didik itu aktif semua ya kan. Dan dalam penyampaian tugas pun harus jelas seperti itu Bu. Selain yang Bapak sampaikan tadi, adakah hal lain yang akan Bapak terapkan Pak di dalam pembelajaran di kelas Pak? Itu iya ada Bu, ada itu siswa yang ngantuk-ngantuk itu bukan, yang selalu sering ngantuk itu saya panggil, saya lakukan segitiga restitusi ya kan. Terus saya ambil jalan keluarnya kepada anak didik yang ngantuk itu. Dan dari keterangan mereka memang sebagian besar mereka itu Bu karena asik main game akhirnya begadang di rumah gitu Bu. Dan saya juga berusaha mengatur bagaimana cara saya, suasana hati saya gitu, bahwa saya harus tunjukkan kalau saya semangat, supaya mereka juga seperti semangat. Seperti itu Bu, di saat mengajar saya harus semangat begitu Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa ya Pak ya, rencana yang akan Bapak laksanakan ke depan ini. Mudah-mudahan ini Pak yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat saya ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Oh, iya Bu ya. Jadi Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini Pak? Dalam penerapan rencana yang akan Bapak laksanakan Pak? Iya, dalam hal ini Bu, saya memang minta bantuan daripada Ibu BP kami, Ibu guru BP, Ibu guru sekolah kami. Terus melalui Ibu BP itu juga kami sudah memanggil orang tua siswa kami supaya dilibatkan, supaya mereka memperhatikan situasi atau kondisi anaknya, terkhusus di malam hari, seperti itu Bu. Nah. Oh, baiklah Pak, kalau dilihat dari hasil diskusi kita ini kan Pak, komitmen Ya, apa yang akan Bapak terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid Pak? ya, yang saya harus terapkan itu Bu, yang utama itu adalah saya harus memperbaiki diri saya dulu Bu. Saya harus memperkaya ilmu saya dalam proses pembelajaran, saya harus memperbaiki bagaimana sikap dan perilaku saya dan juga hati saya. Dan saya juga mengajak ibu-ibu guru sejawat, teman-teman guru sejawat untuk berdiskusi dalam hal ini, ya kan, bagaimana supaya anak itu bisa semakin semangat, dan saya pun semakin semangat begitu Bu, dalam belajar. Wah, luar biasa Pak Januarinson ini. Saya yakin Bapak pasti bisa menjadi atau kembali menjadi jati diri Bapak seorang guru yang bersemangat dalam mengajar ya Pak ya. Amin Bu. Ya. Terima kasih Bu Nur. Semangat juga buat Ibu Nur ya. Saya Sama-sama jadi Pak, kita saling saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya Bu. Terima kasih Bu. Oke lah Pak. Saya pun mengucapkan terima kasih ya Pak ya, sudah berbagi pengalamannya dalam pembelajaran ya Pak ya, yang artinya kita biar bisa menjadi seorang guru ya, guru yang bersemangat, pantang menyerah Pak ya, dalam melakukan pembelajaran ya Pak ya. Oke lah Pak. Bagaimana waktu kita Nanti Bu? Pak kalau ada lain waktu ya Pak ya, kalau ada kesempatan yang lain Pak, ya kita bisa saling bertukar pikiran ya Pak ya. Iya Bu. Sekarang ganti Bu Baiklah, ya. Pak, mungkin Ganti? baiklah Pak, ya ganti Pak. Oke.
Nusantara. Bagaimana Selamat pagi kabarnya Pak ini, Jan. Bu? Untuk hari ini Pak, tetap semangat Pak, walaupun ada kendala yang saya hadapi Pak, dalam pembelajaran saya Pak. Lah, apa ada yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Tapi Pak, sebelum kita curhat-curhatan Pak, saya mau nanya kabar Pak Jarwanison juga. Bapak sehat Pak? Sehat, Bu, sehat, Bu. Iya. Baguslah Pak kalau sehat Pak, berarti saya bisalah Pak sepenuh hati meluapkan isi hati saya sama Bapak ya Pak. Iya, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, hari ini, Bu? Tentang kendala Ibu itu. Iya Pak Jan, saya pingin ngobrol atau pingin curhat sama Bapak tentang siswa saya Pak. Iya. Begini Pak, sebenarnya saya bingung Pak dengan anak didik saya Pak. Kenapa pada saat saya melakukan pembelajaran Pak, khususnya itu di kelas 12 Pak, mata Iya. pelajaran akuntansi, ada aja Pak siswa saya yang bolos Pak, yang tidak mengikuti pembelajaran Pak. Padahal Pak di setiap rutinitas pada pagi hari, saya selalu mengingatkan untuk tidak absen dan tidak ada yang bolos Pak. Bu. Boleh saya lanjut Pak, curhatan hati saya Pak? Ya Pak Januarinson, boleh saya lanjut curhatan hati saya Pak? Oh, oke Bu, oke Bu. Iya Bu, ya. Tadi kan Pak saya bilang pada saat pembelajaran saya ada beberapa siswa Pak yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas Pak, yang artinya bolos Pak atau cabut yang kita kenal Pak istilahnya kan Pak. Iya, iya Bu. Ada siswa saya Pak 2 orang. Mereka itu kalau pembelajaran ekonomi yang khususnya untuk membahas akuntansi, mereka selalu tidak ada di dalam ruangan Pak. Saat saya tanya kepada mereka Pak, apa alasan mereka untuk bolos? Ada yang menjawab, saya Bu, minat saya nggak ada Bu di mempelajari akuntansi Bu. Kayaknya otak saya nggak nerima Bu hitung-hitungan yang Ibu sampaikan. Apa itu debit Bu? Apa itu kredit Bu? Saya nggak ngerti Bu, kata satu siswa saya Pak. Kemudian satu lagi membuat alasan, saya Bu salah jurusan Bu. Saya dulu minta STM, saya tidak mau masuk SMA. Saya yang diojar-ojar do masuk ke sekolah ini Bu. Itu salah satunya lagi Pak, alasan siswa Pak. Jadi terkadang saya merasa jengkel juga sebenarnya Pak melihat 2 siswa saya yang selalu bolos ini. Tapi saya tetap berusaha biar saya tidak marah sama mereka Pak. Dan jadi terkadang saya sangat prihatin memang sebenarnya Pak melihat siswa yang 2 ini Pak yang sering cabut ini Pak. Iya Bu. Ketika itu memang Pak saya merasa sedih Pak. Kenapa siswa ini masih saja bolos walaupun sudah berulang-ulang kali saya melakukan pendekatan Pak. Jadi sekarang saya kepingin mencari solusi lah Pak, yang artinya saya kepingin cerita sama Bapak,
kalaupun bisa Bapak memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Apakah boleh, Pak, membantu saya, Pak? Oh, boleh Bu. Jadi tadi dari sini kalau saya menangkap tadi permasalahan yang Ibu hadapi itu tentang anak yang sering bolos di jam pelajaran Ibu, akuntansi Bu kan? Tadi Ibu bilang ada karena malas belajar, ada karena salah jurusan, begitu kan? Iya, Pak. Ada juga karena dipas orang tua Bu, gitu Bu. Si anak ini Bu. Iya, Pak. Iya, Nah, betul, Pak. jadi oh, kalau begitu Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apalah rencana yang Ibu lakukan? Kalau dalam pemikiran saya, Pak, memang saya sudah ada muncul rencana, Pak. Yang pertama itu saya harus selalu memperbaiki, eee, proses pembelajaran, Pak, yang artinya saya harus selalu merubah metode, pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, Pak, agar, bisa saya membuat penilaian pada saat saya melakukan, atau memakai metode yang ini, bagaimana minat siswa. Kalau saya memakai metode yang satu lagi, bagaimana minat siswa, Pak. Seperti itulah, Pak, saya buat, Pak. Oh, benar sekali Bu, benar itu Bu. Jadi menurut Ibu, supaya tingkat kehadiran siswa di kelas itu supaya tidak bolos lagi, Ibu harus membuat metode pembelajaran yang menyenangkan lah kan? Benar, Nah, Pak. jadi untuk orang tua yang itu Bu, yang tadi orang tua memaksakan jurusan akuntansi itu kepada anaknya, padahal anaknya nggak setuju. Bagaimana, seperti apa menurut Ibu itu? Eee, Mungkin, Pak, untuk langkah selanjutnya yang mengatasi, eee, siswa yang dipaksa orang tuanya, Pak, saya melakukan segitiga restitusi, Pak. Saya panggil siswa, kami berbicara dari hati ke hati, yang artinya segitiga restitusi ini saya lakukan, untuk, menyadarkan siswa tersebut, satu ya, Pak, ya, bahwasanya apa yang diperbuatnya itu memang salah. Kemudian kedua, Pak, di dalam segitiga restitusi ini juga, eee, mengambil, Pak, jalan keluar atau solusi, eee, agar siswa tersebut tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, Pak. Dan saya pun di situ, eee, menyerahkan kepada siswa tersebut, Pak, bagaimana jalan keluar atas permasalahan atau kesalahan yang dibuatnya, Pak. Begitu, Pak. Jadi Ibu pengen anak ini juga bagaimana supaya menyukai jurusan Ibu akuntansi begitu ya? Iya, Pak, iya Walaupun iya, Pak. walaupun sebenarnya orang tuanya memaksakan dan anak sebenarnya tidak pernah suka dia jurusan itu, dia maunya jurusan yang lain begitu ya? Iya, Pak. Dan saya pun, Pak, mungkin pada saat pelaksanaan segitiga restitusi maupun pemanggilan orang tua, mungkin saya, kasih sedikitlah, Pak, masukan masalah pelajaran akuntansi ini. Artinya bahwa pembelajaran akuntansi ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Dan secara tidak langsung sebenarnya akuntansi ini sudah kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, Pak. Salah satu contohnya saya terangkan untuk pemakaian uang jajan. Kalau dikasih uang jajan sama orang tua, itu apa namanya kalau di laporan? Kas. Masuk di mana? Di debit. Kemudian kalau dipakai uang jajan, uang sakunya untuk jajan atau beli sesuatu, itu di mana dicatat? Di bagian kredit. Artinya Pak, memang akuntansi itu memang sudah dilaksanakan, cuman memang anak didik itu mungkin siswa itu untuk belajar teorinya malas, padahal prakteknya sudah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Oh iya Bu ya, jadi apalagi tindakan Ibu selanjutnya selain dari yang tadi itu Bu? Apa ada lagi upaya-upaya Ibu bagaimana supaya si anak ini bisa semakin suka akan akuntansi begitu Bu? Kalau rencana saya, Pak, ya saya akan lebih banyak memberikan, latihan-latihan, Pak, daripada teori-teori, langsung praktek, Pak.
Kan kebanyakan Pak, siswa ini kalau untuk teori malas Pak, kepingin prakteknya aja. Sama halnya dengan olahraga kan Pak, Iya kalau iya, Bu. teori, ukuran lapangan bola lebarnya sekian, panjangnya sekian, titik tengahnya sekian, gawangnya sekian meter. Tapi coba pada saat praktek main bola, kan semangat 45 Pak, macam pahlawan mau berperang Pak. Kan begitu Pak. Jadi Iya gitu iya, Bu. juga saya buat Pak di akuntansi Pak. Walaupun akuntansi ini berupa angka-angka, saya usahakan Pak, ya kalau prakteknya membuat seperti permainan mah Pak. Istilahnya saya kasih satu soal, saya unjuk orangnya, kalau sudah bisa menjawab, bergiliran dia mengunjuk teman yang lain Pak. Jadi mereka fokus Pak. Artinya kalau kita sudah siap-siap, nanti kalau siap-siap tunjuk siapa yang bisa. Kan jadi kita pun kan Pak harus siap sedia. Jadi serius Pak untuk mengikuti pembelajaran Pak. Itu yang saya buat Pak, rencana yang saya laksanakan nanti Pak untuk kedepannya Pak, untuk mengantisipasi siswa yang kurang minat Pak untuk akuntansi Pak. Jadi Bu, untuk mencapai semua itu, apa dukungan yang Ibu butuhkan supaya bisa berjalan kegiatan ini yang Ibu terapkan tadi? Apa Kalau saja kegiatan Ibu? yang bisa Pak mungkin ya Pak ya, mungkin semua lah Pak elemen yang ada di sekolah Pak, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat dan anak didik itu Pak khususnya kan Pak. Memang Iya itu iya. harus saling berkolaborasi Pak, saling bekerja sama Pak. Kalau hanya saya sendiri mengerjakannya itu impossible Pak, nggak mungkin. Kan begitu Pak. Karena pembelajaran yang akan saya buat pun tidak hanya ada di dalam kelas Pak. Terkadang saya bawa siswa itu juga ke pasar Pak untuk melihat transaksi-transaksi jual beli Pak. Kan artinya harus ada izin dari kepala sekolah untuk membawa siswa keluar dari sekolah Pak. Kan begitu Pak. Dan saya bilang tadi harus ada juga kerjasama dengan siswa, artinya apa yang saya rencanakan pembelajaran, ya siswa ikutlah bekerja sama untuk mengikuti pembelajaran Pak. Begitu Pak. Iya iya, bagus sekali Bu Udur. Mantap sekali itu Bu, karena kita perlu juga berkolaborasi dalam menjalankan ini. Karena kan dengan begitu kan semua hal yang berat bisa menjadi lebih ringan begitu Bu kan? Ya kan Bu, bisa Pasti, lebih ya pasti, ringan semua pasti, gitu. iya. Ya artinya Pak, sama halnya Pak sebuah pekerjaan yang berat Pak kalau dikerjakan sendiri kan pasti lama selesainya Pak. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, ya adanya kerjasama lebih dari 1 atau 2 orang, otomatis pekerjaan yang berat itu kan bisa diselesaikan Pak. Kan begitu Pak. Iya. Bagus itu. Mudah-mudahan Bu bisa diterapkan Ibu Udur ya. Pengen lagi mendengar ceritanya tentang masalah-masalah dalam pembelajaran ini kita sebagai guru ya kan. Jadi kira-kira kapanlah kira-kira Ibu ini akan mencoba melaksanakannya itu Bu gitu. Tentang tadi itu. Kalau rencana yang saya sudah saya buat Pak, ya dalam waktu dekat inilah Pak, paling lama minggu depan Pak saya sudah terapkan apa yang saya rencanakan Pak. Begitu juga dengan baik itu dengan siswa maupun dengan orang tua Pak. Kan ini perlu kali Pak dukungan kita dari orang tua ya Pak ya. Artinya kita di sekolah yang membimbing anak-anak, ya untuk di rumah orang tua yang berperan Pak. Berarti kan harus ada kerjasama juga dengan orang tua Pak. Iya iya, mantap Bu. Minggu depan ya Bu, saya juga pengen tahu lagi cerita Ibu selanjutnya tentang ini Bu gitu. Jadi Pak Semoga Januarison, terima berhasil kasih ya ya. Pak. Ya, sudah Sama-sama. memberikan waktunya, sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan hati saya yang paling dalam ya Pak ya. Mudah-mudahan lain waktu Bapak tidak bosan-bosannya mendengarkan curhatan hati saya ya Pak ya. Baik Bu, sama juga Bu, saya juga demikian ya Bu. Oke, Bu. Terima kasih ya Pak Januarison, selamat Iya, pagi ya sama-sama. Pak.
penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya.